Biar saya juga tertarik nih buat buka toko frozen ini. Kira-kira berapa? Lumayan sih, dari sebutin nominal. Iya, nggak apa-apa. 80-an mungkin. Ya, 80 lebih per bulan. Per bulan 80 ya. Wah, luar biasa loh 80. Besok awalnya dari mana? Apakah dari sosial media atau mungkin ada sales yang datang? Sales yang datang. Sales. Lebih banyak sales yang menawarkan ke sini ya. Jadi tahu produk Kimbo dan Begonya dari sales yang datang ke toko ini ya. Kemudian saya tanya lagi nih, kenapa sih alasannya menggunakan produk Kimbo dan Vigo, padahal kan sebetulnya produk-produk frozen lain ya kompetitornya banyak nih. Kenapa si Teteh berdua ini memilih produk Kimbo dan Vigo? Alasannya apa? Selain enak, banyak yang cari. Iya, soalnya itu cepet keluarnya, Bu. Cepet apa? Cepet keluarnya. Berarti cepet laku ya gitu. Dibanding dengan kasih tips dong buat sobat cuan semuanya, terutama untuk customer loyalnya Kimbo dan Vigo. Apa sih tipsnya supaya bisa membuka usaha frozen ini gitu? Dan jujur aja dalam berjualan. Iya, oke, jujur dalam berjualan adalah kuncinya ya, supaya kita tetap bisa. Sobat cuan semuanya, kembali lagi di PDKT Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat sobat cuan semuanya. Kali ini saya berada di kawasan Tole Iskandar Depok, yang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu owner toko frozen. Silakan Teteh, boleh perkenalkan diri dulu. Sudah berapa lama berdiri? Nama saya Rini. Ya, Nama saya Widya. Toko ini namanya Toko Daging Merah Putih. Ada di Jalan Tol Iskandar. Sudah berapa lama Teh berdiri? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Oke, nah kenapa sih memilih bisnis ini dibanding dengan bisnis-bisnis lainnya? Apa yang membuat Teteh tertarik dengan toko frozen ini? Karena menurut kita awalnya sih ini jalannya collab dulu. Terus melihat pertimbangannya kayaknya bagus, karena ini kan kebutuhan primer ya. Jadi jadi lebih menarik ya usaha ini ke depannya, lebih prospeknya lebih bagus gitu ya. Nah, bagaimana sih menurut Teteh sendiri nih untuk mulai bisnis frozen ini, awalnya seperti apa? Awalnya ya karena collab itu kita ngelihat Maksudnya ada apa sih? perkembangan. Iya, ada perkembangannya lumayan awal-awalnya, Bu. Ya bisa sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang 4 tahun perkembangannya terus maju ya gitu, dengan banyaknya juga pedagang-pedagang seblak mungkin ya, pedagang-pedagang bakaran yang berbelanja di sini gitu ya. Nah, dari mana sih customer yang datang ke sini untuk berbelanja biasanya? Awalnya dari kita nyebarin brosur. Iya, Flyering ya gitu. Jadi kalau kesini kita juga kayak minta nomor WhatsApp. Jadi kayak ada juga dari sosial media, dari TikTok, dari IG, kita lewat dari situ juga. Oh, berarti si Teteh aktif juga untuk di sosmednya ya. Sering nge-share program-program promo yang ada di toko lewat WhatsApp. Berarti punya grup WhatsApp ya? Oke. Nah, apakah ada layanan online-nya nggak sih Teh di sini? Ada. Punya. Di Shopee gitu. Di Shopee, selain Shopee, Tokopedia. Oke. Nah, seberapa dari mulai 4 tahun ini ya merintis produk frozen ini, sudah berapa banyak karyawan?
4 sih, 4 sampai sekarang. Alhamdulillah ada 4 ya. Karyawan ada 4. Iya. Cabangnya ada lagi? Hanya di sini. Oh, baru di sini Iya. ya. Berarti 4 tahun ini baru ada di Tole Iskandar ya. Iya. Tapi omset boleh tahu nggak? Bisik-bisik. Biar saya juga tertarik nih buat buka toko frozen ini. Kira-kira Lumayan. berapa? Lumayan sih dari sebutin nominal. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 80-an. Mungkin. Iya, 80 lebih per bulan. Per bulan 80 ya. Wah, luar biasa loh 80. Besok saya ikutan juga toko frozen. Nah, oh, berarti tetehnya berdua kakak adik ya? Iya. Apa sih yang membuat teteh berdua ini berpikir untuk membuka toko frozen ini? Dia pulangnya lumayan. Kenapa? Peluangnya lumayan. Melihat prospek kedepannya makin bagus ya Teh ya. Jadi selama 4 tahun ini merintis merintis bisnis ini dari awal ya berdua ya. Iya. Oke. Nah, ini kan kakak adik nih berbisnis ya. Biasanya kan pasti suka ada crash lah ya gitu. Ada berantem-berantemnya biasanya dalam hal apa nih? Beda pendapat sih kita. Beda pendapat misalkan dalam hal apa? Masukin produk baru kah gitu? Iya, masalah belanja-belanja. Oh, masalah belanja-belanja. Harga juga. Harga juga ya, setting harga gitu ya. Main cubit-cubitan aja kan? Tunjuk-tunjukan. Oke. Nah, gimana sih pertama kali teteh ini ya mengenal produk-produk Kimbo dan Vigonya? Awalnya dari mana? Apakah dari sosial media atau mungkin ada sales yang datang Sales, berbeda? sales yang datang. Oh, sales. Iya. Lebih banyak sales yang Iya. menawarkan ke sini ya. Jadi tahu produk Kimbo dan Vigonya dari sales yang datang ke toko ini ya. Iya. Kemudian sudah berapa lama Teh untuk berjualan produk Kimbo ini? Mungkin dari produk-produk yang ada di depan ini sudah berapa lama? Dari awal Kira-kira buka itemnya kayaknya. Dari awal buka ada. Oh, dari awal buka, Iya. berarti sudah 4 tahun ya, Iya. menjual produk-produk Kimbo dan Vigonya. Kemudian saya tanya lagi nih, kenapa sih alasannya menggunakan produk Kimbo dan Vigo? Padahal kan sebetulnya produk-produk frozen lain ya, kompetitornya banyak nih. Kenapa si Teteh berdua ini memilih produk Kimbo dan Vigo? Alasannya apa? Selain enak, banyak yang cari. Iya, soalnya dia cepet keluarnya, Bu. Cepet apa? Cepet keluarnya. Cepet keluarnya, berarti cepet laku ya gitu dibanding dengan kompetitor. Tapi sebetulnya memang si Teteh sama Teteh Nita ya? Iya. Sorry. Biasa memang udah tahu ya bahwa produk Kimbo dan Vigo ini banyak peminatnya sebelum itu ya. Iya, banyak sih. Sebelum membuka usaha produk frozen ini ada usaha lain kan? Enggak ada. Ada sih kita ini aja. Paling frozen aja. Jualnya by online aja dulu sebelum punya toko ya. Iya. Udah toko dulu baru online. Oh, punya toko baru online. Iya. Nah, selama merintis usaha nih ya, bisnis di 4 tahun ini pasti ada suka dukanya dong ya Teh ya. Apa sih yang paling membuat kalian happy dan apa juga yang ada ininya lah, sisi sedihnya nih? Apa? Dukanya yang jelas kayak omset gak Sesuai target, nggak oke. target. Ya jadinya Nggak targetnya sampai kurang lebih berapa persen nih kira-kira, misalkan dari target sekian persen sampai down banget di angka berapa dan pada saat apa waktu itu kendalanya itu? 75% mungkin. Iya. Kalau Oke. gitu turun banget banget. gitu. Kenapa tuh pada saat turun itu omset kenapa? Kendalanya di mana? Karena mungkin juga banyak kayak saingan Iya, frozen ya. Banyak saingan di sekitar sini ya, Iya. memang berjamuran ya toko-toko frozen Iya. juga ya. Banyak sekali apalagi di area kawasan Depok ya. Banyak banget. Oke. Nah, apa sih harapan kedepannya nih untuk kita nih ya, Kimbo dan Vigonya supaya lebih maju lagi dan lebih bisa mensupport customer lagi. Harapan dari teteh-teteh apa nih kira-kira? Harapannya semoga semakin banyak dikenal orang mungkin ya. Lebih
apa? Banyak Sukses. promo. Banyak promo. Lebih banyak promo ya. Jadi supaya menunjang toko-toko Frozen untuk bisa mempromosikan gitu ya. Nah, apa sih saya tanya lagi nih ya kalau saya nanya mulu dari tadi nih. Apa sih rencananya Teteh berdua nih untuk mengembangkan bisnis Frozen ini supaya lebih mungkin bisa cabangnya lebih dari satu gitu, kemudian karyawannya nambah lagi, gimana sih? Rencananya apa nih? Ya rencananya supaya toko Merah Putih ini bisa berkembang ke depannya, karyawan bertambah, cabangnya bertambah gitu. Rencananya kita Apa kira-kira? Mungkin mau beralih juga ke produk matangan gitu. Kan ada nih sebelah lagi viral gitu. Ya. Apa nih Teh ya kira-kira? mungkin bisa juga kita kayak buat Bikin stick ya. kan lagi Oh, zaman stick. banget. Iya. Oh gitu. Kita juga jual Ya, kayak kayak gitu. Iya, kayak jual daging beku gitu juga kita. Oh, jual daging beku yang slice juga gitu Iya. ya. Ada juga ya di Iya, sini kayak ya. wagyu kita juga Wagyu-wagyu jual. juga ada. Oke. Nah, ini kan si Teteh ini udah berhasil nih bisnisnya selama 4 tahun ini. Kasih tips dong buat Sobat Cuan semuanya, terutama untuk customer-customer loyalnya Kimbo dan Vigo. Apa sih tipsnya supaya bisa membuka usaha Frozen ini gitu? Dan Jujur bisa aja dalam berjualan. Iya. Oke, jujur dalam berjualan Iya. adalah kuncinya ya, supaya Iya. kita tetap maju ke depannya. Ya, semangat juga. Semangat juga ya. Yang nggak boleh Oke. gengsi. Enggak boleh gengsi. Oh iya, tadi kan sudah berbincang-bincang banyak nih. Saya mau tanya lagi, dari produk-produk Kimbo dan Vigo kan banyak ya Teh ya variannya. Apa yang biasanya lebih banyak digunakan sama si Teteh untuk berjualan? Bakso, Kimbo bakso, koktail, ya. Kimbo bakso. koktail, Iya, itu Kimbo koktail yang merah sama yang satu juga yang biasa ya. Kemudian bakso-baksonya juga ada tadi saya lihat tuh. Iya, Iya. itu juga lumayan cepat keluar. Lumayan cepat laku. Biasanya yang beli-beli produk ini memang pedagang atau end user? Catering sih biasanya. Oh, catering. Iya. Punya langganan catering juga ya, Iya. berarti ya. Oke, sip. Oh, ini Teh ada kenang-kenangan ya dari Kimbo dan Vigonya. Silakan diterima. Terima kasih banyak. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner toko Frozen Merah Putih di kawasan Tole Iskandar Depok. Semoga bermanfaat untuk Sobat Cuan semuanya. Dan tetap pantengin PDKT Podcast Daging Kimbo Trending yang akan selalu hadir menemani Sobat Cuan semuanya. Dan semoga Sobat Cuan tetap setia memakai produk Kimbo. Dadah!